Suara letusan itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personel Brimob Polda Sumut. Seorang laki-laki paruh baya yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon menjadi sasaran timah panas dari 12 orang regu tembak malam itu. Selanjutnya, Tukiem diperintahkan masuk ke dalam lubang. Kedua kaki dan tangan Tukiem diikat menggunakan tali sambil berdiri. Suraji lalu melakukan ritual lain yang sangat menjijikan. Ia menjilat air liur Tukiem yang sudah tidak bisa bergerak. Tim penyidik sempat kaget dan terperangah setelah sang dukun mengaku lagi sudah 42 orang perempuan yang sudah dihabisinya. Istri tertuanya yang bernama Tumini ikut membantu suaminya. Ia berperan mengikatkan tali ke tubuh korbannya dan melucuti pakaian sebelum jasadnya dikuburkan. Apa kabar sahabat? Semoga kalian semua sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara letusan terdengar menggema hingga seketika memecah heningnya malam kala itu. Suara itu terdengar dari tengah perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat juga kilatan cahaya lampu dari balik semak belukar dan pepohonan karet yang rindang. Suara letusan itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personel Brimob Polda Sumut. Seorang laki-laki paruh baya yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon menjadi sasaran timah panas dari 12 orang regu tembak malam itu. 3 butir timah tajam berhasil menembus dada kirinya. Seketika, hembusan nafasnya terhenti. Laki-laki yang dieksekusi mati pada malam itu bernama Ahmad Suraji, berusia kurang lebih 59 tahun, warga desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selain bekerja sebagai petani, ia dikenal warga di kampungnya sebagai seorang dukun. Suraji adalah seorang terpidana mati dengan kasus yang mencengangkan publik pada tahun 1997 lalu. Bagaimana tidak, dengan dalih untuk menambah kesaktian ilmu yang dimilikinya, ia sanggup membunuh korban-korbannya secara keji. Suraji tidak banyak permintaan sebelum dieksekusi mati, ia hanya ingin bertemu anak dan istrinya sebelum dieksekusi. Suraji membunuh 42 perempuan sepanjang tahun 1986 hingga tahun 1997. Semua korbannya adalah para perempuan yang ingin mendapat pesugihan, pengasihan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta syarat yang harus dipenuhi oleh pasiennya yang datang untuk membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Selain itu, mereka harus bersedia dikubur setengah badan, di tempat yang sunyi, pada tengah malam hari. Suraji juga selalu berpesan kepada setiap pasiennya untuk tidak menceritakan ritualnya kepada orang lain. Pada bulan Desember tahun 1986 menjelang maghrib, seorang wanita bernama Tukiem datang ke rumah Suraji. Tukiem menceritakan kepada Suraji, maksud kedatangannya, ia ingin mendapat penglaris supaya hidupnya menjadi lebih baik. Inilah korban pertama kebiadaban Suraji. Usai memeriksa persyaratan yang dibutuhkan untuk ritual sudah lengkap, sang dukun lalu mengajak Tukiem ke area kebun tebu yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Di malam yang gelap dan sunyi itu, Tukiem berjalan berdua bersama Suraji. Tukiem berjalan di belakang membututi Suraji, sedangkan sang dukun berjalan di depan membawa cangkul, tali dan sebuah karung. Tetapi sebelum sampai di tempat yang dituju, langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang menurut Suraji cocok untuk ritual ilmu pengasihan tersebut. Suraji mulai menggali lubang sedalam 1 meter, sedangkan Tukiem diperintahkan memegang senter untuk menerangi tanah yang digali. Tidak butuh waktu terlalu lama, sang dukun sudah selesai membuat lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm yang akan digunakan untuk ritual. Selanjutnya, Tukiem diperintahkan masuk ke dalam lubang. Kedua kaki dan tangan Tukiem diikat menggunakan tali sambil berdiri. Setelah itu, tubuh Tukiem diuruk dengan tanah dari kaki hingga dada. Suraji kemudian menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sementara tangan kanannya mencekik leher korbannya. Di sini, Tukiem tidak bisa berontak, lantaran hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Tukiem pun melayang. Suraji lalu melakukan ritual lain yang sangat menjijikan, ia menjilat air liur Tukiem yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu,
Suraji membongkar kembali tubuh Tukiem, lalu membuka semua ikatan talinya. Sebelum dikuburkan kembali ke dalam lubang semula, Suraji membuka seluruh pakaian Tukiem hingga telanjang. Seperti tidak ada kejadian apapun, keesokan harinya, Suraji beraktivitas seperti biasa, bergaul dengan tetangganya, berkebun dan seolah tidak pernah melakukan dosa apapun. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar, yang dihabisi pada sekitar bulan Maret tahun 1987 silam. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok, sekitar tahun 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Popi, Diduk, dan Rusmiani alias Anis, Sadiem, Sulianti, Irdayanti, adalah korban yang dihabisi pada tahun 1992. Hingga pada tahun 1997, seluruhnya diketahui ada 42 orang perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Tidak ada kejahatan yang sempurna, ungkapan ini sangatlah benar. Kebiadaban dukun Suraji terbongkar setelah membunuh Sri Kemala pada tanggal 23 April tahun 1997 silam. Sri Kemala adalah korban terakhir Suraji. 4 hari sebelum mayatnya ditemukan, Sri Kemala dikabarkan menghilang. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 1997, seorang pemuda yang sedang mencari rumput menemukan mayat tanpa busana di tengah perkebunan tebu. Sontak saja, kabar penemuan mayat tersebut menggemparkan warga desa. Mayat perempuan tanpa busana tersebut ternyata Sri Kemala. Polsek Sunggal yang menerima laporan dari warga segera menurunkan tim untuk menyelidikinya. Mantan suami Sri Kemala yang bernama Tumin sempat menjadi sasaran kecurigaan polisi dan warga sekitar lantaran Sri Kemala kerap bertengkar dengan Tumin dan hampir semua warga mengetahuinya. Tetapi tim penyidik polisi tidak cukup bukti untuk mendakwa Tumin. Hingga pada suatu hari, polisi mendapat petunjuk baru dari kesaksian seorang warga bernama Andreas. Andreas mengaku sempat mengantarkan Sri Kemala ke rumah Suraji untuk berkonsultasi dan meminta doa. Sejak hari itu, Andreas mengungkapkan tidak pernah lagi bertemu korban. Dari pengakuan Andreas tersebut, polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Dengan tenang dan santai, sang dukun mengakui jika Sri Kemala memang pernah datang ke rumahnya, tetapi setelah semua urusan selesai, Sri Kemala pamit pulang. Sebagai orang yang cukup disegani di kampungnya, polisi pun percaya dan tidak menaruh kecurigaan kepada Suraji. Polisi sempat kesulitan untuk mengungkap kasus tewasnya Sri Kemala hingga menghentikan penyelidikan karena minimnya saksi dan bukti-bukti. Polisi akhirnya mendalami lagi sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari kerja keras polisi inilah akhirnya ditemukan satu benang merah. Ternyata, dari banyaknya orang hilang khususnya perempuan adalah merupakan pasien yang pernah datang ke rumah sang dukun Suraji. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah Suraji. Benar saja, polisi menemukan sejumlah pakaian perempuan, beberapa perhiasan emas, termasuk barang-barang milik Sri Kemala. Sang dukun biadab bersama 3 orang istrinya pun diringkus, yaitu Tumini, Tuminah dan Ngatiah. Suraji tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan ia sempat melawan penyidik dengan kesaktian yang dimilikinya. Melalui proses interogasi yang panjang, akhirnya Suraji mengakui telah membunuh Sri Kemala. Tetapi polisi tidak percaya begitu saja dengan pengakuannya. Setelah didesak, Suraji mengaku telah membunuh 16 orang perempuan yang menjadi pasiennya. Tim penyidik sempat kaget dan terperangah setelah sang dukun mengaku lagi sudah 42 orang perempuan yang sudah dihabisinya. Suraji mengungkapkan, jika perbuatan itu dilakukan karena untuk mendapat kesaktian, yang mana ia berdalih akan dapat menyembuhkan segala penyakit. Ia mengaku mendapat bisikan goib dari salah satu nenek moyangnya yang sudah meninggal untuk membunuh 72 orang perempuan. Kebiadabannya itu dilakukan sejak tahun 1986 hingga tahun 1997. Istri tertuanya yang bernama Tumini ikut membantu suaminya. Ia berperan mengikatkan tali ke tubuh korbannya dan melucuti pakaian sebelum jasadnya dikuburkan. Pada tanggal 27 April tahun 1998, hakim menjatuhkan putusan hukuman mati kepada dukun Suraji dan hukuman seumur hidup kepada Tumini yang bersekutu dengan suaminya dalam pembunuhan berantai yang telah mereka lakukan. Masyarakat yang murka dengan dukun Suraji berbondong-bondong melihat jalannya sidang. Saking banyaknya warga yang datang,
Pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tidak kebagian tempat duduk di dalam ruang sidang. Bahkan 4 peleton polisi ditugaskan menjaga jalannya persidangan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kebiadaban Dukun Suraji yang melakukan pembunuhan berantai untuk ilmu kesaktian hingga 42 orang perempuan menjadi korbannya? Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah, dan terima kasih untuk para sahabat pena kecil yang sudah like dan subscribe. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang jahat di sekeliling kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.